Nggak nabrak kan sih ya? Enggak. Jawab, udah mulai share screen. Ih, sebentar. Ih, ini udah share belum? Udah kelihatan belum? Udah. Udah kan? Ya. Mulai. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan piagam proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem E-Ticketing Terintegrasi untuk PT KAI Kereta Api Indonesia. Latar belakang dari proyek ini adalah bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero terus berupaya mengembangkan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Kebutuhan utama yang kami identifikasi adalah adanya sistem e-ticketing yang terintegrasi dan mudah digunakan atau user-friendly. Dengan adanya sistem ini diharapkan bisa mengurangi antrian, meningkatkan efisiensi, serta memudahkan proses pemesanan tiket bagi masyarakat. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan sekaligus mendokumentasikan rencana implementasi sistem e-ticketing digital yang terintegrasi, baik berbasis web maupun mobile. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional PT KAI secara keseluruhan. Dalam ruang lingkup proyek ini mencangkup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan sistem antarmuka dan arsitektur teknologi, penyusunan dokumen perencanaan proyek IT, pengelolaan stakeholder dan strategi komunikasi proyek, simulasi implementasi yang bersifat dokumentatif. Nah, di luar ruang lingkup yaitu pengembangan perangkat lunak aktual dan implementasi langsung ke sistem PT KAI. Proyek ini dikelola oleh saya, Angelina Elvira Irani, sebagai Project Manager bersama anggota tim yang terdiri dari Rai Putra, Yofi Afriarno, Oril Kiana Irfanda, dan Muhammad Rizky Fadilah. Stakeholder kunci proyek ini antara lain Direksi PT KAI sebagai sponsor eksekutif memastikan proyek mendukung visi digitalisasi. Divisi TI PT KAI sebagai pengguna sistem menginginkan sistem yang mudah dikelola dan terintegrasi. Pelanggan PT KAI sebagai end user yang menginginkan proses pembelian tiket cepat, nyaman, dan transparan. Dan tentunya tim proyek kami sebagai pelaksana yang juga memanfaatkan proyek ini untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan dokumentasi. Adapun tujuan pembelajaran dari proyek ini adalah meningkatkan pemahaman perencanaan proyek TI, melatih kerjasama tim lintas peran, dan menyusun dokumen perencanaan proyek secara sistematis dan profesional. Kriteria keberhasilan yang kami tetapkan meliputi tersusunnya dokumen lengkap termasuk project plan, WBS, Gantt chart, analisis resiko, dan lain-lain. Adanya simulasi pertemuan stakeholder dan pelaporan berkala, kerja tim yang efektif dan kolaboratif, serta presentasi akhir yang komprehensif dan jelas. Dalam pelaksanaan proyek, kami mengidentifikasikan 3 risiko utama. Yang pertama yaitu kekurangan koordinasi tim yang dapat menyebabkan keterlambatan progres, sehingga kami mengantisipasinya dengan rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas. Kedua, kurang memahami konteks bisnis yang dapat menyebabkan kesalahan analisis, sehingga kami melakukan studi literatur dan wawancara simulatif.
Ketiga, potensi konflik waktu antar anggota yang bisa mengganggu jadwal, sehingga kami membuat timeline yang realistis dan fleksibel. Adapun untuk jadwal umum proyek kami membaginya menjadi beberapa tahap. Di minggu pertama yaitu pembentukan tim dan identifikasi stakeholder. Di minggu kedua hingga ketiga, analisis kebutuhan dan perencanaan awal. Minggu keempat hingga kelima, penyusunan dokumen dan simulasi pertemuan stakeholder. Kemudian minggu keenam, finalisasi dokumentasi dan presentasi akhir. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh tim kami yang lain. Oke. Selanjutnya adalah bagian rencana implementasi dan WBS proyek. Tujuan proyeknya meningkatkan pengalaman pengguna dalam proses pembelian tiket, meningkatkan efisiensi operasional PT KAI, dan juga mendukung visi transformasi digital perusahaan. Masuk ke bagian spesifikasi proyek, ada antrian panjang dan proses manual pembelian tiket menghambat pelayanan pelanggan PT KAI. Implementasi sistem e-ticketing ini akan menghasilkan dokumen lengkap sebagai referensi nyata untuk pengembangan sistem aktual di masa depan, sekaligus melatih keterampilan perencanaan proyek TI. Di sini ada struktur WBS level yang kedua. Ada 3. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Kedua, perancangan sistem dan arsitektur. Dan yang ketiga ada dokumentasi dan simulasi implementasi. Dan bagian kriteria kesuksesan proyek terbagi jadi 5. Yang pertama adalah dokumentasi lengkap, yang kedua adalah simulasi efektif, yang ketiga adalah kerja tim kolaboratif, yang keempat adalah presentasi akhir berkualitas, dan yang terakhir adalah evaluasi positif. Berikut adalah estimasi waktu proyek. Bisa dilihat ada ID, aktivitas, durasi, satuannya minggu, dan predesesor. Di aktivitas ada identifikasi kebutuhan fungsional dengan durasi 1 minggu. Lalu ada identifikasi kebutuhan non fungsional, ada 1 minggu juga. Analisis stakeholder ada 1 minggu. Perancangan arsitektur teknologi 2 minggu. Desain antarmuka pengguna ada di 2 minggu. Strategi integrasi sistem 1 minggu. Penyusunan dokumen perencanaan proyek ada 1 minggu. Simulasi meeting stakeholder 1 minggu. Dan terakhir finalisasi dan presentasi dokumen 1 minggu. Total durasi proyek adalah 11 minggu. Semua aktivitas berada di jalur yang kritis. Berikut juga ada diagram AONET. Sebenarnya sama yang sebelumnya. Ada identifikasi kebutuhan fungsional 1 minggu, identifikasi kebutuhan non fungsional 1 minggu, begitu seterusnya seperti diagram yang sebelumnya. Lanjut ke analisis early start, early finish, late start, late finish. Di aktivitas ada identifikasi kebutuhan fungsional, identifikasi kebutuhan non fungsional, analisis stakeholder, perancangan arsitektur teknologi, desain antarmuka pengguna, strategi integrasi sistem, penyusunan dokumen perencanaan proyek, simulasi meeting stakeholder, dan yang terakhir juga finalisasi dan presentasi dokumen. Di kolom durasi sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Di kolom diagram AON dan juga estimasi waktu proyek. Jalur kritis, semua jalur kritis, total durasi di 11 minggu juga. Ini Gantt chart-nya sebenarnya sama aja, fungsinya sama. Lanjut ke cost baseline. Ada biaya minggu per aktivitas 5 juta, total biaya proyek 55 juta. Jadi biaya per minggu itu 5 juta. Nah ini ada 2 minggu jadi 10 juta. Jadi totalnya jika di kelurahan selama 11 minggu itu total 55 juta. Lalu ada daftar kualitas proyek. Ada aspek kualitas, kriteria penilaian, dan indikator keberhasilan. Di dokumentasi
Ada semua dokumen, proyek tersusun lengkap, rapi, dan sesuai standar profesional. Indikatornya adalah file project plan, WBS, Gantt chart, risk register tersedia lengkap. Untuk ketepatan waktu, kriteria penilaiannya adalah seluruh aktivitas selesai sesuai jadwal jalur kritis. Untuk indikatornya, tidak ada aktivitas yang terlambat. Yang ketiga ada desain UI atau UX. Antarmuka mudah digunakan sesuai prinsip usability. Indikatornya minimal 5 halaman prototype, home, pencarian, pembayaran, dan sebagainya. Lalu ada simulasi stakeholder. Dilaksanakan sesuai rencana minimal 2 kali. Tersedia juga notulen, daftar hadir, dan umpan balik. Lalu ada verifikasi deliverable. Setiap output diverifikasi sebelum difinalisasi. Lalu indikator keberhasilannya ada checklist KISI, NTA, ditandatangani oleh penanggung jawab. Lalu ada presentasi akhir. Itu bagaimana menjelaskan seluruh aspek proyek dengan visual profesional. Slide lengkap mendapat evaluasi positif dari dosen pembimbing. Lalu ada kolaborasi tim. Semua anggota tim berkontribusi sesuai peran. Laporan pembagian tugas dan progres mingguan terdokumentasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di slide materi kali ini ada analisis stakeholder proyek tiketing PT KAI. Ringkasan proyek ada 3 bagian. Yang pertama ada proyek implementasi sistem e-ticketing terintegrasi PT KAI. Yang kedua ada tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak dengan tingkat pengaruh dan ketertarikan berbeda. Di sini ada data analisis stakeholder, ada nama peran, tingkat pengaruh, tingkat ketertarikan, metode komunikasi, dan frekuensi komunikasi. Yang pertama itu ada direksi PT KAI, tingkat pengaruhnya high, lanjut high juga, metodenya rapat, formal, laporan tertulis. Frekuensi ada bulanan atau sesuai milestone. Kedua ada divisi PT KAI, tingkat pengaruh tinggi, tingkat ketertarikan tinggi. Metodenya rapat teknis, email, dan chat. Frekuensinya mingguan. Yang ketiga pelanggan ataupun konsumen, tingkat pengaruhnya rendah, tingkat ketertarikannya tinggi. Metode komunikasinya survei online, media sosial, atau feedback juga. Frekuensinya setiap fase uji coba. Tempat ada tim proyek, tingkat pengaruhnya tinggi, tingkat ketertarikannya tinggi. Metode komunikasinya daily stand up meeting atau chat group. Frekuensi komunikasinya tuh harian. Vendor teknologi, tingkat pengaruhnya tinggi, tingkat ketertarikannya rendah. Metode komunikasinya email dan rapat koordinasi. Frekuensi komunikasi setiap kebutuhan teknis. Yang keenam ada dosen pembimbing, tingkat pengaruhnya rendah, tingkat ketertarikannya tinggi. Metode komunikasi rapat bimbingan dan laporan perkembangan. Frekuensinya komunikasi mingguan. Ketujuh ataupun yang terakhir bagian keuangan, tingkat pengaruhnya tinggi, tingkat ketertarikannya rendah. Metode komunikasinya laporan dan biaya email. Frekuensi komunikasinya per fase pembayaran. Lanjut ke tabel berikutnya ada matriks tingkat pengaruh dan tingkat ketertarikan. Pertama ada high power, high interestnya direksi PT KAI, divisi TI PT KAI, dan tim proyek. Low interest, vendor teknologi, bagian keuangan. Low power ataupun low influence, high interestnya pelanggan ataupun konsumen dan dosen pembimbing. Tidak ada low interest. Lanjut ke tabel berikutnya ada matriks manajemen harapan. Ada 4 kategori, diantaranya high power, high interest, high power, low interest, high power, high interest, low power, dan low interest. Strategi manajemen harapan yang pertama melibatkan aktif, update rutin, dan mencapai tujuan. Contoh stakeholdernya direksi PT KAI, divisi TI, dan tim proyek. Yang kedua, strategi manajemen harapannya memberikan info penting saja dan menjaga hubungan. Contoh stakeholdernya vendor teknologi.
dan bagian keuangan. Yang ketiga, informasikan pengembangan dan minta masukan terbatas. Contoh stakeholdernya ada pelanggan dan dosen pembimbing. Yang terakhir, low power, low interest, strategi manajemen harapannya cukup informing dan tidak intensif. Tabel berikut ada stakeholder matrix, tingkat pengaruh, dan tingkat ketertarikan. Yang pertama, stakeholder direktur PT KAI pengaruhnya 2, ketertarikan 2. Kedua, divisi PT KAI pengaruh 2, ketertarikan 2. Yang ketiga ada pelanggan pengaruh 1, ketertarikan 2. Keempat ada tim proyek pengaruh 2, ketertarikan 2. Yang kelima vendor teknologi pengaruh 2, ketertarikan 1. Yang keenam dosen pembimbing pengaruh 1, ketertarikan 2. Yang ketujuh ada bagian keuangan pengaruh 2, ketertarikan 1. Dan kesimpulan akhirnya ada 3 bagian. Yang pertama, stakeholder memiliki pengaruh dan kepentingan berbeda. Kedua, strategi komunikasi disesuaikan dengan kategori stakeholder. Yang ketiga, manajemen hubungan yang baik akan menunjang keberhasilan proyek. Begitu saja untuk materi analisis stakeholder. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah implementasi sistem etiqueting terintegrasi untuk PT KAI, termasuk analisis risiko, scope of work, dan planning work. Yang pertama ada identifikasi risiko, termasuk gangguan integrasi dengan sistem lama, keterlambatan pengiriman perangkat, kurangnya pelatihan staf operasional, kegagalan sistem saat peluncuran, serangan cyber, penolakan pengguna karena kebiasaan lama, dan ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah. Setelah itu ada ranking risiko, yaitu ranking pertama diisi dengan risiko integrasi gagal dengan alasan dampak besar terhadap operasional. Ranking kedua ada risiko kegagalan saat peluncuran, alasannya adalah hilangnya kepercayaan publik. Ranking ketiga adalah serangan cyber, alasannya adalah ancaman serius pada data. Ranking keempat, risikonya adalah perangkat terlambat, alasannya ganggu jadwal implementasi. Ranking kelima, risikonya pelatihan kurang, alasannya layanan terganggu. Ranking keenam adalah risiko penolakan pengguna, alasannya adalah hambatnya adopsi. Serta ranking ketujuh, risikonya adalah regulasi tidak sesuai dengan alasan perlu revisi atau izin ulang. Analisis kualitatif risiko, yaitu adalah integrasi gagal, termasuk dampak tinggi, data tiket atau jadwal tidak sinkron. Kedua adalah kegagalan peluncuran, termasuk dampak tinggi dan crash massal, serta serangan cyber, termasuk dampak tinggi juga dan kebocoran data. Perangkat terlambat, dampaknya sedang. Pelatihan kurang, termasuk juga dampaknya sedang. Penolakan pengguna, termasuk juga dampaknya termasuk dengan dampak rendah, dan regulasi tidak sesuai yang menggunakan dampak sedang. Strategi penanggulangan risiko. Integrasi gagal kita strategikan sebagai uji coba paralel dan kerjasama tim IT. Kegagalan peluncuran kita strategikan dengan load testing dan pilot project. Serangan cyber menggunakan firewall, audit rutin, dan juga enkripsi. Perangkat terlambat kita strategikan pengadaan awal dan kontrak penalti. Pelatihan kurang dengan pelatihan intensif dan juga modul digital. Penolakan pengguna sebagai sosialisasi publik, tutorial, dan insentif. Dan regulasi tidak sesuai sebagai konsultasi hukum sejak awal. Kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhannya adalah pertama, server dan perangkat jaringan. Kedua, terminal etiqueting termasuk kios, scanner, dan printer. Ketiga, ada software etiqueting dan back-end integrasi. Keempat, ada jasa pengembangan sistem. Kelima, ada jasa pelatihan staff. Keenam, ada jasa keamanan cyber. Dan ketujuh adalah jasa perawatan dan support. Scope of work dalam proyek ini adalah pertama, barang dan jasa kita sediakan server dan jaringan, yaitu
penggunaan server dan jaringan untuk ruang lingkup, instalasi, konfigurasi, dan pengujian. Kedua, ada terminal ticketing, itu kita gunakan dengan pengadaan dan instalasi. Ketiga, ada software yang kita gunakan sebagai modul booking, pembayaran, QR, dan integrasi jadwal. Pengembangan kita gunakan sebagai analisis, desain, coding, dan uji coba. Pelatihan staff kita masukkan dengan pelatihan langsung dan modul digital. Keamanan cyber sebagai ruang lingkup, proteksi, firewall, dan audit. Dan support system kita gunakan dengan dukungan 24/7 dan SLA downtime kurang dari 1%. Acceptance kriteria barang dan jasa server dan jaringan kita kriteria dengan uptime 99,9%, respon di bawah 2 detik dengan bobot 15%. Kedua, ada terminal kita kriteria berfungsi tanpa error selama 14 hari dan bobot sebesar 10%. Software kita kriteria sebagai tanpa bug kritis dan integrasi oke atau sempurna dengan bobot 25%. Keempat, ada pengembangan kita kriteria sebagai fitur sesuai kebutuhan dengan bobot 15%. Pelatihan 95% staf lulus dengan bobot 10%. Keamanan audit bebas celah kritis kita bobotkan dengan 15%. Dan juga support yang kita kriteria sebagai SLA terjaga, respon kurang dari 4 jam, bobot juga 10%. Persetujuan piagam proyek ini yang diamanati dengan Project Manager Angelina Elvira, dengan analisis sistem saya sendiri yaitu Yovia Friarno, dan teman saya juga dokumentasi dan QA yaitu Rai Putra. Teman saya juga penjadwal dan koordinator tim Muhammad Rizky Fadilah, desainer UI UX yaitu Ariel Kiano Irvando, dan dosen pembimbing kita Bapak Ahmadi. Penutup, proyek ticketing ini memiliki risiko tinggi pada integrasi, peluncuran, dan keamanan, dan perlu mitigasi komprehensif agar implementasi sukses, serta dengan manajemen risiko dan skop yang jelas, target transformasi digital dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang lancarannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.